Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami mulia, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami datang menyembah-Mu pagi ini dan mengucap syukur untuk berkat penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang malam hingga pagi ini. Kami ada bersama-sama keluarga, teman-teman kami dalam ibadah mingguan online kami di rumah kami masing-masing pagi ini. Semua ini adalah berkat kemurahan Tuhan dan kehendak Bapa yang terindah dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar ini kami akan memulakan ibadah kami. Pimpin acara kami mulai dari awal hingga pertengahan akhir. Biar segala sesuatu yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang melayani kami hari ini. Mulai dari anak Tuhan yang mengandali rekaman video online, pemimpin pujian dan penyembahan, pemujik teristimewa hamba-Mu yang menjadi saluran berkat kami untuk firman-Mu buat kami pagi ini. Tuhan, pimpin setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah pagi ini di mana dan tempat anak-anak Tuhan berkumpul bersama-sama. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dalam persekutuan kami. Bapa, kami juga berdoa agar ramai anak-anak Tuhan dapat mengikuti ibadah ini, baik masa ini maupun di masa akan datang, agar ibadah kami melalui online ini benar-benar dapat menguat serta memberkati semua anak-anak Tuhan. Berikan keadaan lain yang baik di tempat anak-anak Tuhan sewaktu ibadah ini sedang berlangsung, agar kami tidak terlepas sedikit pun dari mengikuti ibadah ini. Terpuji dan syukur kami ucapkan hadirat-Mu Bapa, karena atas perkenan-Mu lah kami dapat berkumpul bersama-sama keluarga kami pagi ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan menyampaikan beberapa perkara doa kami ini Tuhan. Berikut perkara doa kami Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit ketika ini. Dimanapun juga mereka, semoga Engkau yang menjamah mereka dan membungkuskan mereka dengan darah-Mu. Buatlah mereka sembuh dan kembali boleh bersama kami untuk memuji dan memuliakan nama Bapa. Kami berdoa juga buat saudara kami yang terima musibah, bencana, ataupun yang berbeban berat. Ringankan beban tersebut Tuhan. Berilah mereka kembali dapat menjalankan hari-hari mereka dengan baik dan sukacita. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang terlantar, anak-anak yatim piatu, bapak duda, ibu janda. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan penghiburan, agar mereka juga merasakan mereka juga dikasih Tuhan. Kami mau berdoa juga buat pemimpin-pemimpin negara kami, mulai dari yang di Pertuan Agung, Tuan yang terutama, Perdana Menteri dan kabinet-kabinetnya, menteri-menteri besar, ketua-ketua menteri, pemimpin-pemimpin daerah, dan pemimpin-pemimpin masyarakat. Berkati mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, serta takut akan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin SIB Sabah, mulai daripada Majelis Eksekutif Pusat, pengurusi-pengurusi kawasan, pemimpin-pemimpin sidang. Berikan hikmat buat mereka agar semua takwim pelayanan yang dirancangkan dapat dilaksanakan sesuai dengan keadaan PKP yang dilaksanakan kerajaan ketika ini Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi barisan hadapan yang bertugas, yang terlibat menangani pandemik COVID-19 ini, terdiri daripada jabatan hospital, polis, tantra, bomba, rela, dan lain-lain agensi yang terlibat sama, agar mereka juga diberi kekuatan, kesehatan, dan perlindungan dari Tuhan. Demikian juga keluarga-keluarga mereka Tuhan, agar mereka dihindari dari jangkitan
yang meribak ketika ini. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang mengambil peperiksaan SPM, STPM, SPMB yang tidak lama lagi ini Tuhan. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, serta hikmat dari Tuhan, agar mereka semangat, agar mereka dapat menghadapi semua peperiksaan ini dengan tenang, dengan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat semua anak-anak Tuhan dan rakyat umumnya, committed akan peraturan-peraturan ataupun SOP yang telah ditetapkan untuk kesejahteraan kami dalam menangani wabak penyakit COVID-19 yang melanda negara kami ketika ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mula memuji, menyembah-Mu, dan mendengar firman-Mu. Bukalah hati kami untuk mendengar, agar kami dapat mendengar dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Juga untuk hamba-Mu yang membawakan firman-Mu, urapi hamba-Mu. Bapa, biarkanlah hanya kebenaran firman-Mu yang diberitakan. Berkati juga persembahan yang kami beri buat Tuhan. Kami tahu persembahan itu hanya sedikit dan tidak sebanding dengan berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan itu dapat berguna untuk pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Bapa, masih banyak yang ingin kami sampaikan, namun kami tahu bahwa Engkau lebih mengetahui seluruh dari pergumulan kami. Biarlah doa kami hari ini dapat menjadi kehendak-Mu, serta menjadi kekuatan kepada kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan selalu memberikan kami kesehatan dan umur yang panjang, serta memberkati segala sukacita yang ada buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sebagai juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon semua ini. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Haleluya Tuhan. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh
Yesus kau segalanya. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, kau besar, kau besar. Oh, kau besar. Kemenanganku ada dalam-Mu. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Selamat pagi, selamat berbakti bersama-sama di dalam ibadah online untuk keluarga Jemaat ISAB Pakan Sepitang. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang kepadamu mengucap syukur karena kami ada kesempatan di dalam ibadah online yang kami adakan bersama keluarga Jemaat ISAB Pakan Sepitang. Kami bersyukur karena kami rindu bersamamu, memuji namamu, memuliakan namamu, karena Engkau Allah yang kami sembah. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tanganmu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, teks firman Tuhan yang saya bawa untuk kita pada pagi ini terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat 11. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajaanmu, janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Firman Tuhan yang sebab untuk kita bertema, utamakanlah ibadah. Utamakanlah ibadah. Ada banyak orang Kristen mengabaikan waktu untuk beribadah. Hari Minggu. Hari Minggu dianggap hari rehat dari pekerjaan atau tugas harian. Ada yang mengambil waktu untuk membawa keluarganya bersiar-siar ke tempat yang menyeronokkan. Ada yang mengambil waktu untuk rekreasi ke tempat-tempat yang menghiburkan. Nah, saudara-saudara, ibadah adalah satu janji yang diberi oleh Tuhan kepada kita. Maka itu, saudara, mari kita mengutamakan ibadah untuk Tuhan. Bagian yang pertama, satu pertanyaan, apa isi ibadah yang hidup? Apa isi ibadah yang hidup? Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Isi ibadah yang hidup ialah Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Ada kuasa besar dalam doa bersama yang sepakat. Alasannya ialah bahwa bila mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam iman dan pengabdian kepada Kristus, Ia ada di tengah-tengah mereka. Nah, ini adalah persekutuan yang sepakat untuk memuji dan menyembahkan Allah, di mana Allah akan hadir di tengah-tengah kita. Kehadirannya, saudara, akan memberi iman, kekuatan, pengerahan, kasih karunia, dan penghiburan. Yesaya 12 ayat 6, berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Bersorak-sorailah di dalam pujian kita, di dalam penyembahan kita, dalam persekutuan kita. Yesaya 12 ayat 6 ini mengatakan bahwa Allah Israel yang agung itu ada di tengah-tengah. Berarti kehadirannya senang dengan pujian, penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan di dalam persekutuan kita. Ibadah yang hidup yang kedua adalah kita mempunyai persembahan melalui puji-pujian. Pujian dan penyembahan. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Apa yang keluar daripada mulut kita, apa yang keluar daripada hati kita, itu adalah puji-pujian. Puji-pujian kepada Allah, yaitu ucapan yang keluar daripada bibir kita untuk memuliakan namanya. Api yang harus kita nyalakan dan kita jaga untuk tetap menyala dalam kehidupan pribadi untuk menikmati berkat Allah yang terbesar di dalam kehidupan kita. Kita harus nyalakan api itu di dalam kehidupan kita. Secara pribadi, kita akan menerima berkat-berkat yang terbesar. Alkitab berkata bahwa Tuhan telah menciptakan segala sesuatu dan keberadaan kita sebagai ciptaannya adalah untuk kesenangannya. Kita diciptakan untuk kesenangannya. Kita memuji Allah, kita mengagungkan Allah, karena kita ini adalah diciptakan untuk memuliakan Allah. Mazmur 149 ayat 4 sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia berkenan kepada umat yang diciptakannya, karena Dia ingin supaya umatnya memuji Allah, menyembah Allah, mengagungkan namanya. Bagian yang kedua ialah siapakah yang setia beribadah? Siapakah yang setia beribadah? Matius 13 ayat 23.
Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Orang yang setia beribadah adalah orang yang berhati subur. Orang Kristen yang setia beribadah, ia memiliki hati yang subur. Saudara, hati yang subur itu adalah ia sudah menanamkan firman-Nya di dalam hatinya. Ia menyimpankan firman-Nya. Apabila dia menyimpankan firman-Nya, dia mengerti firman itu, dia akan berbuah, menghasilkan berlipat-lipat ganda. Orang yang ditaburkan firman-Nya, orang yang menerima taburan firman-Nya, dia menyimpankan firman-Nya dalam hatinya. Saudara-saudara, ia berbuah dan menghasilkan berlipat-lipat ganda. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mazmur 1 ayat 3, yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saudara-saudara, hati yang subur sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran yang berair. Ia menghasilkan buah pada musimnya. Ia menghasilkan buah walaupun kemarau, walaupun matahari yang terik, daunnya tidak pernah layu. Hidupnya diairi dengan aliran surgawi, yaitu hidup yang dimilikinya, yaitu hidup dalam Roh Kudus Tuhan. Nah, saudara-saudara, apapun cabaran-cabaran yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini, kita tidak akan layu seperti daun yang layu, tapi daunnya tetap menghijau karena kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Barang siapa yang menyerahkan hidupnya dan dikuasai oleh pekerjaan Roh Kudus Tuhan, ia menghasilkan buah yang berlipat kali ganda dalam kehidupannya. Siapakah yang setia beribadah? Adalah orang yang mengutamakan kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Orang yang setia beribadah adalah orang yang mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah orang yang setia beribadah. Adalah orang yang mengutamakan kerajaan Allah di dalam kehidupannya. Kerajaan Allah, kita harus berusaha sungguh-sungguh agar kepimpinan dan kuasa Allah dinyatakan melalui kehidupan, dan kuasa Allah dinyatakan melalui kehidupan dan kebaktian kita. Kita harus berdoa agar kerajaan Allah akan datang dengan kuasa yang luar biasa dari Roh Kudus untuk menyelamatkan orang berdosa, menghancurkan kuasa setan, menyembuhkan orang sakit, dan meninggikan nama Tuhan. Yang kedua, yang pertama adalah kerajaan Allah, yang kedua adalah kebenarannya. Inilah yang perlu kita cari. Melalui Roh Kudus kita berusaha untuk menaati perintah Kristus, memiliki kebenaran Kristus, tetap terpisah daripada dunia, dan menunjukkan kasih Kristus terhadap semua orang. Efesus pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Di sini Rasul Paulus menekankan tentang kehidupan orang Kristen di Filipi, supaya mereka mengerjakan keselamatan mereka,
supaya mereka senantiasa mencari kebenaran, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayat 13, karena Allah adalah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, saudara-saudara. Siapakah yang setia beribadah? Yang ketiga, orang yang menyangkal salib, orang yang mengangkat salibnya dan mengikut Kristus. Orang yang mengangkatkan salibnya dan mengikut Kristus. Matius 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang yang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Salib Kristus merupakan lambang penderitaan, kematian, kehinaan, kecemoohan, penolakan, dan penyangkalan. Oleh itu saudara-saudara, orang yang mengangkat salibnya dan mengikut Kristus itu adalah orang yang setia bersama dengan Tuhan. Mengapa kita mengutamakan ibadah? Supaya kita setia mengangkatkan salib Kristus dan mengikuti Dia. Karena salib itu melambangkan penderitaan. Di dalam kehidupan kita ini, kita mengikuti jejak Kristus. Dia mengalami banyak penderitaan. Dia mati karena dosa kita. Dia dihina karena dosa kita. Dia dicemooh. Dia ditolak. Dan dia penyangkalan dirinya di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan karena kita mengingatkan penderitaan Tuhan. Karena kita orang yang mengangkatkan salib dan mengikut Yesus. Kita mengangkatkan salib Tuhan setiap waktu, setiap saat. Karena hidup kita ini senantiasa mewarnai penderitaan, pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. Dia selalu menyatakan apa yang dilakukannya kepada kita, yaitu kasih-Nya yang sangat besar. Demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga Ia mengurniakan anaknya yang tunggal pada setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah saudara-saudara, ada 4 pergumulan dan penderitaan yang perlu kita nikmati apabila kita mengangkat salib Kristus dan mengikuti Dia. Yang pertama, menderita dalam perjuangan seumur hidup melawan dosa. Menderita dalam perjuangan seumur hidup melawan dosa. Yang kedua, kita menderita dalam peperangan terhadap iblis dan kuasa kegelapan sewaktu kita memajukan kerajaan Allah. Sewaktu kita memajukan kerajaan Allah dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam aktiviti kita, di situ kita berperang melawan iblis karena dia selalu menghalang kita di dalam memajukan kerajaan Allah. Kita menanggung kebencian dan ejekan dari dunia. Kita menanggung kebencian dan ejekan dari dunia ini. Dan seperti Kristus, mungkin kita juga akan menerima ejekan dan penganiayaan dari dunia agama. Kalau kita lihat daripada berita dunia, berita gereja-gereja sedunia, di mana gereja banyak bangunan gereja dibakar, banyak hamba Tuhan mati syahid karena percaya kepada Kristus, karena mengerjakan pekerjaan untuk Tuhan. Nah, itulah yang perlu kita lalui dalam kehidupan kita apabila kita mengangkat salibnya dan mengikut Kristus. Jangan takut. Allah berjanji, orang yang setia mengikut Kristus, Allah berjanji Dia menyertai kita.
Bukan hanya setakat sewaktu-waktu, tetapi seterusnya sampai akhir zaman. Dia menyertai kita. Itulah sebabnya kita mengutamakan ibadah, kita menikmati banyak tantangan dan cabaran. Karena ia berjanji. Ia berjanji kalau kita beribadah, untuk melatihkan kita dalam ibadah, ia menjaminkan keselamatan kita pada hari ini. Dan keselamatan kita masa yang akan datang bersama dengan dia di surga. Oleh itu saudara-saudara, kesimpulan daripada firman Tuhan yang kita belajar pada pagi ini. Hendaklah rohmu menyala-nyala. Hendaklah kerinduanmu tidak pernah pudar. Hendaklah kerinduanmu hidup bersama Tuhan. Di mana kita menyalah-nyalakan api Roh Kudus di dalam hidupan kita, di dalam ibadah kita, di dalam persekutuan kita. Di mana 2 atau 3 orang bermufakat atas namaku, kata Tuhan, aku ada di tengah-tengah mereka. Yang kedua, memikul salib Kristus setiap hari. Kita memikul salib Kristus setiap hari. Kita berjalan seiring dengan Tuhan, bersama Tuhan. Di dalam apapun yang kita hadapi, senang susahnya, kita bersama dengan Tuhan. Karena dia melakukannya untuk kita. Karena dia mengerjakan keselamatan itu di dalam penderitaannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Dia hidup bersama dengan Allah Bapa di surga. Yang ketiga, melawan kuasa kegelapan setiap hari. Karena kita berjuang melawan iblis dan sekutu-sekutunya. Nah, inilah peranan kita. Inilah yang kita perlu lakukan di dalam ibadah, di dalam persekutuan. Kita bersama Tuhan. Kita bersepakat, kita bermufakat untuk melawan kuasa-kuasa dunia ini. Melawan kuncu-kuncu iblis yang mengambil kesempatan untuk menghambatkan iman kita. Kita rasa hari ini kita diberi waktu yang terhad untuk bersekutu. Kita diberi waktu yang tidak teratur untuk beribadah. Karena iblis tidak senang kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Namun, kuasa Tuhan bersama dengan kita. Kita boleh berkumpul di rumah bersama keluarga. Kita mendengar pujian penyembahan. Kita bersama-sama bersorak-sorai. Dan kita mendengar firman Tuhan. Adalah hati yang subur. Hati yang dipikatkan oleh firman Tuhan. Dan apabila ia berbuah, ia menghasilkan berlipat kali ganda. Mari kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Kami sangat bersyukur memuji nama-Mu karena firman-Mu sangat baik memperingatkan kami. Mengutamakan ibadah pada waktu yang ditentukan, pada waktu yang kami adakan di dalam rumah tangga kami. Biarlah roh-Mu Tuhan menyala-nyala dalam kehidupan kami. Agar kami menyembah memuji Tuhan. Mengangkat salib Kristus, berjuang melawan setiap tipu muslihat iblis. Haleluya Bapa. Beri setiap kami kuasa untuk menangkis setiap muslihat iblis. Supaya kami menikmati firman yang hidup. Firman yang menguasai setiap hati kami. Supaya iman kami tetap teguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kami persembahkan dalam nama Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Ya Bapa kami yang di surga, sucilah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, terlaksanalah kehendak-Mu di bumi, sebagaimana di surga. Berilah kami makanan untuk hari ini.
ampunkanlah kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami tergoda, tetapi selamatkanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan. Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan selama-lamanya.